Tinjauan singkat sejarah umum. Ketika kekristenan telah berada di bawah kekuasaan Islam, maka umat Islam membiarkan mereka berdoa di gereja dan tidak ada hambatan yang akan menghalangi mereka dan kecenderungan mereka terhadap agama. Siapa yang melanggar wasiat Allah, dan siapa yang berbuat sebaliknya, maka ia durhaka di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Kaum Muslim akan membantu mereka umat Kristen, dengan memulihkan gereja-gereja dan rumah-rumah mereka. Tak satu pun dari mereka wajib membawa senjata karena umat Islam melindunginya. Tidak seorang pun boleh melanggar perjanjian ini sampai hari penghakiman terakhir dan sampai akhir dunia. Orang-orang Syria dan penaklukan Arab Islam ada banyak alasan psikologis, sosial dan agama bagi orang-orang Syria, penduduk asli di Syria Bizantium, untuk menyambut kedatangan para penakluk Muslim Arab dari semenanjung Arab. Karena rakyat Syria, seperti yang telah kami sebutkan di atas, sangat menderita di bawah kuk Bizantium di Syria. Mereka juga ditindas oleh Persia karena Persia berusaha memaksa Syria untuk membayar pajak yang tinggi dan melalui perlakuan barbar serta pertumpahan darah untuk memaksa mereka beralih dari keyakinannya ke agama Zoroaster. Alasan yang jelas atas penindasan terhadap Syria oleh Bizantium adalah penolakan terhadap resolusi Kalsedon 451 Masehi. Namun alasan sebenarnya adalah fakta bahwa kesadaran nasional rakyat Syria memunculkan kembali pemikiran tentang gerakan kemerdekaan. Mereka ingin membebaskan negaranya dari kekuasaan penjajah Bizantium. Selain itu, Bizantium juga merampas kekayaan Syria, terutama gandum. Tidak mengherankan jika timbul perlawanan batin di hati masyarakat Syria karena penindasan Bizantium sehingga masyarakat Syria menyambut baik orang-orang Arab Muslim sebagai pembebas negaranya. Hal ini terjadi terutama karena banyak suku Arab di Irak dan Syria yang menganut agama Syria Ortodok. Suku-suku ini merasa berkewajiban untuk mendukung umat Islam Arab meskipun mereka berbeda keyakinan karena mereka memiliki hubungan darah, bahasa, dan budaya. Meskipun kami kekurangan waktu, kami ingin memberikan beberapa poin dari sejarah umum antara masyarakat Syria dan Muslim dan mengakui peristiwa-peristiwa positif dari laporan-laporan para penulis sejarah yang dapat dipercaya, menghindari peristiwa-peristiwa negatif. Pada saat yang sama kami meyakinkan Anda bahwa perbuatan tidak adil yang dilakukan oleh tentara Arab Muslim selama dan setelah penaklukan terjadi relatif jarang dibandingkan dengan penaklukan serupa yang dilakukan oleh tentara lain. Kami akan menyebutkan nama-nama sekelompok tokoh Syria yang mendapat dukungan dari para penguasa Arab Islam dan melayani mereka dengan setia. Mereka yang pada saat yang sama berpegang teguh pada iman Kristen dan gereja Syria. Hal ini juga membawa kita pada hubungan yang kuat antara orang-orang Arab Islam dan anak-anak gereja Syria dan fakta bahwa berpegang teguh pada kekristenan tidak berarti menghalangi kebanggaan terhadap negara atau pengabdian yang setia kepada negara tersebut. Viscount Philip de Tarazi mengatakan dalam bukunya The Golden Era of the Syrians, orang-orang Syria mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari Khalifah Rashid tahun 632 sampai 661. Khalifah Bani Umayyah tahun 662 sampai 746 dan Bani Abbasiyah tahun 750 sampai 1258. Orang Syria pertama yang mendapat kepercayaan mereka adalah Mansur ibnu Johana, orang Syria yang menjadi Menteri Keuangan di zaman Rashid, putranya Sargon serta cucunya John, yang dikenal sebagai Santo Yohanes dari Damaskus, 749 Masehi, mengambil alih jabatan pekerjaan dan pendapatan pajak pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Orang-orang Syria diberikan posisi yang baik oleh Bani Umayyad. Banyak dari mereka yang diangkat ke kantor administratif dan pada masa mereka dimulailah kebangkitan ilmu pengetahuan Arab di mana banyak ilmuwan dan penulis Syria berpartisipasi dengan menerjemahkan ilmu-ilmu mereka serta ilmu-ilmu Yunani ke dalam bahasa Arab. Mereka mencapai posisi tinggi dalam pemerintahan dan menduduki kantor-kantor penting. Jadi, kita melihat Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 685 sampai 705 mempercayakan Athanasius Bargumoya, orang Syria dari Edessa, untuk mengatur keuangan di Mesir. Ia membuktikan dirinya melalui masa pengabdiannya dalam memberikan pendapatan pemerintah yang sangat bermanfaat bagi Bani Umayyah. Khalifah Marwan, tahun 744 sampai 750,
menulis pada tahun 746 surat pengesahan atau firman untuk Patriark Yohanes IV tahun 740 sampai 755 yang memberi wewenang kepada Patriark untuk menjalankan semua urusan gereja secara mandiri. Ini adalah dokumen pertama yang diberikan kepada Patriark Syria. Sejak saat itu menjadi kebiasaan untuk membagikan surat kuasa tersebut. Penting untuk dilaporkan bahwa penerjemahan Injil dari bahasa Syria ke bahasa Arab terjadi pada zaman ini melalui Patriark John Abu Sederat tahun 648. Dengan terjemahan ini ia memenuhi keinginan Pangeran Umair bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Pangeran Mesopotamia. Patut disebutkan bahwa sang pangeran meminta agar bagian-bagian dalam terjemahan yang berhubungan dengan keilahian Yesus mengenai penyaliban dan pembaptisan dihilangkan. Terhadap hal ini sang patriark menjawab dengan gagah berani, "Tuhan cegah saya memotong atau menambahkan satu huruf pun meskipun semua tombak pasukan Anda diarahkan ke saya." Sang pangeran terkesan dengan posisi heroik patriark dan mempercayakannya untuk menerjemahkannya. Untuk pelaksanaan penerjemahan ini, patriark mengumpulkan beberapa uskup dan ahli bahasa baik Syria maupun Arab dari suku Bani Tenuh, Ukail, dan Tai. Mereka kemudian menerjemahkan Injil-Injil suci di bawah pengawasannya yang kemudian diserahkannya kepada sang pangeran. Pada masa Bani Umayyah hiduplah seorang penyair terkenal bernama Al-Ahtal. Dia berasal dari suku Tahleb dan merupakan anggota gereja Syriak Ortodok. Ia lahir di Mesopotamia dan besar di sana. Dia menikmati reputasi yang baik di antara para khalifah Bani Umayyah. Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan 685 sampai 705 berkata kepadanya setelah penyair memuji khalifah ini dalam salah satu puisinya, "Wahai Ahtal, maukah kamu menulis ke semua negara dan memberitahu mereka bahwa kamu adalah penyair terbaik di Arab?" Ahtal menjawabnya, "Cukuplah jika diucapkan oleh pemimpin orang-orang mukmin." Ahtal tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Ia diperbolehkan mengunjungi Khalifah Abdul Malik tanpa izin, dengan mengenakan jubah sutra dan rantai emas di lehernya yang digantungkan salib emas. Dikatakan bahwa uskupnya pernah mengurungnya di gereja karena pelecehan. Meskipun penyair itu berkata tentang dirinya sendiri, "Saya belum menulis puisi satir tentang siapapun yang tidak dapat ditulis oleh seorang perawan tentang ayahnya." Kemudian ketika salah satu bangsawan Arab meminta pembebasannya dan penyair itu dibebaskan oleh uskup, bangsawan Arab itu bertanya kepada penyair itu dengan heran, "Bagaimana mungkin seseorang yang begitu dihormati oleh khalifah bisa mentolerir hukuman yang begitu memalukan dari seorang uskup?" Ahtal menjawab, "Itulah agamanya, itulah agamanya, diamlah dengan yang diam." Di era Bani Abbasiyah, banyak sekali terjemahan-terjemahan bagus yang dibuat dan dari kalangan Syria banyak bermunculan ilmuwan, penerjemah, dan dokter hebat. Pada masa Harun al-Rashid, tahun 766 sampai 809, ilmuwan Syria Johana ibnu Masawe menjadi terkenal. Khalifah Harun al-Rashid mempercayakan kepadanya penerjemahan kitab-kitab kuno. Ia menikmati reputasi yang baik di kalangan khalifah dan penerusnya hingga Khalifah al-Mutawakkil. Oleh karena itu, orang-orang Syria menerjemahkan ilmu-ilmu Yunani ke dalam bahasa mereka dan kemudian ke dalam bahasa Arab. Orang-orang Syria mendirikan universitas-universitas untuk berbagai ilmu pengetahuan dan sastra. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan berkembang pesat pada era Bani Abbasiyah.